Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ainun. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Geografi ICP Universitas Negeri Makassar. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi mengenai penulisan kutipan dan daftar pustaka. Selamat menyaksikan. Penulisan kutipan dan daftar pustaka. Penulisan karya ilmiah adalah kegiatan penting dalam dunia akademik dan penelitian. Nah, salah satu aspek krusial adalah penyajian kutipan dan daftar pustaka yang akurat dan konsisten. Kutipan diperlukan untuk mendukung argumen, memberikan kredibilitas, dan menunjukkan bukti dari sumber yang relevan. Di sisi lain, daftar pustaka berfungsi sebagai daftar referensi yang memberikan pengakuan terhadap karya penulis lain dan memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber informasi yang digunakan. Selanjutnya, memahami kutipan. 1. Definisi kutipan. Nah, kutipan adalah penyertaan teks atau informasi yang berasal dari sumber lain ke dalam karya tulis, dan kutipan digunakan untuk mendukung argumen, memberikan bukti, atau memberikan konteks yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang kedua yaitu tujuan kutipan. Nah, tujuan dari kutipan adalah untuk memberikan kredibilitas pada karya tulis dan menunjukkan bahwa informasi yang disajikan didasarkan pada penelitian yang dapat dipercaya. Nah, yang ketiga yaitu jenis kutipan. Nah, kutipan dapat berupa pernyataan langsung atau parafrase dari teks aslinya. Kutipan langsung disertakan dalam tanda petik, sedangkan kutipan parafrase menggunakan kata-kata yang kita gunakan sendiri. Melangkah ke materi selanjutnya yaitu menulis kutipan dengan benar. Nah, yang pertama kita harus memilih gaya penulisan. Penting untuk memilih gaya penulisan yang sesuai dengan bidang studi atau persyaratan dari institusi atau penerbit. Nah, seperti APA, MLA, atau Chicago. Konsistensi dalam penggunaan gaya penulis itu sangat penting. Yang kedua yaitu dengan menyertakan informasi referensi. Nah, sertakan informasi referensi seperti nama penulis, tahun publikasi, nah dalam tanda kurung setelah kutipan atau parafrase. Jika mengutip langsung, sertakan juga nomor halamannya. Yang ketiga yaitu menggunakan kutipan dengan bijak. Pastikan kutipan yang digunakan relevan dan mendukung argumen, dan hindari terlalu banyak mengutip karena ini bisa mengurangi orisinalitas karya tulis kita. Selanjutnya yaitu memahami daftar pustaka. Definisi daftar pustaka. Daftar pustaka juga disebut sebagai referensi atau bibliografi, adalah daftar lengkap dari sumber-sumber yang digunakan dalam karya tulis. Nah, daftar ini biasanya disertakan di akhir karya tulis. Nah, yang kedua yaitu tujuan daftar pustaka. Daftar pustaka berfungsi sebagai alat untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang karyanya telah digunakan dalam penelitian, serta sebagai referensi bagi pembaca untuk menelusuri sumber informasi yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu jenis sumber. Nah, daftar pustaka mencangkup berbagai jenis sumber, termasuk buku, artikel jurnal, situs web, makalah, konferensi, dan sumber lainnya. Selanjutnya yaitu informasi yang dicantumkan. Nah, setiap entry dalam daftar pustaka biasanya mencangkup informasi seperti nama penulis, judul karya, tahun publikasi, penerbit, dan informasi lainnya sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan.
Materi selanjutnya mengenai tantangan dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi yaitu variasi gaya penulisan. Nah, banyaknya gaya penulisan yang berbeda seperti APA, MLA, Harvard, Chicago dengan aturan unik yang masing-masing memiliki. Yang kedua yaitu sumber daring yang dinamis. Nah, informasi sumber daring dapat berubah atau hilang sehingga perlu mencatat tanggal aksesnya. Yang ketiga yaitu resiko plagiarisme. Nah, kesalahan dalam mengutip sumber dapat menimbulkan plagiarisme yang harus dihindari. Dan selanjutnya yaitu kesulitan memformat. Memformat daftar pustaka sesuai gaya penulisan yang dipilih dapat menjadi rumit. Dari tantangan tadi, kita bisa menemukan solusi untuk mengatasinya, yaitu yang pertama kita harus pelajari gaya penulisan. Nah, pelajari dan konsisten untuk menggunakan gaya penulisan yang sesuai seperti APA, MLA, atau Chicago. Nah, yang kedua yaitu gunakan perangkat lunak. Nah, manfaatkan perangkat lunak manajemen referensi untuk mengatur dan memformat daftar pustaka. Dan yang ketiga yaitu mencatat informasi sumber. Nah, mencatat informasi sumber secara teliti termasuk tanggalnya dan tempat kita mengakses dari sumber daring. Materi selanjutnya mengenai pengaruh teknologi dan sumber daring. Nah, dari teknologi dan sumber daring, kita dapat mengakses dengan mudah ke sumber-sumber tersebut. Jadi, teknologi memberikan akses cepat dan mudah ke berbagai sumber daring, seperti jurnal, buku elektronik, dan situs web. Dan yang kedua yaitu perangkat lunak manajemen referensi. Perangkat lunak seperti EndNote, Zotero, dan Mendeley memudahkan pengaturan dan pemformatan referensi. Dan yang terakhir yaitu pemeriksa plagiarisme atau check plagiarism. Jadi, teknologi juga menawarkan solusi untuk memeriksa plagiarisme dan memastikan orisinalitas sebuah karya ilmiah yang dibuat. Jadi itulah materi mengenai kutipan dan daftar pustaka yang dapat saya bawakan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.